Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,66% ke angka 7002. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih bergerak turun, dan cara tren sahamnya juga saat ini masih belum bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham HMSP. Saham HMSP hari ini turun 2% lebih ke harga 910. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek HMSP memang trennya masih bergerak sideways. Dengan support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 900. Dan resisten saat ini di 950, tepat di garis EMA 50-nya. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat HMSP trennya saat ini masih bergerak downtrend. Dan hari ini bisa kita lihat kalau berita bahwa laba bersih HMSP turun 16% lebih menjadi 7,13 triliun di 2021. Bisa kita baca sekilas, laba bersihnya turun padahal penjualan bersih tumbuh 6,97%. Penurunan laba bersih karena memang beban pokok penjualan tercatat naik 11% lebih, sehingga laba kotor turun 9% lebih. Jadi secara grafik HMSP saat ini trennya masih belum bagus, dan ternyata laporan keuangan tahun 2021 pun kurang bagus saat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini pun saat ini masih ada distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat satu minggu terakhir ini juga masih terus distribusi saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat saat ini memang HMSP menurut saya belum layak untuk kita entry. Cara laporan keuangan masih belum bagus, cara grafik juga belum bagus, dan dari data akumulasi distribusi pun bisa kita lihat saat ini masih distribusi. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy, sebaiknya tunggu di harga 900. Dan paling bagus lagi sebaiknya jangan entry dulu, walaupun masih bisa swing trade saat ini. Sebaiknya fokus ke sektor lain yang trennya lebih bagus saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WIM. WIM hari ini juga turun 0,47% ke harga 424. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini juga WIM trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini merupakan resistennya di harga 432. Sempat beberapa kali WIM berusaha untuk break dari garis EMA 50, saat ini masih gagal break. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 410. Jadi untuk tren WIM sebenarnya hampir mirip dengan saham HMSP. Cuma WIM saat ini dekat dengan garis EMA 50. Apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka secara grafik akan lebih baik. Karena ada potensi untuk mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham WIM pun saat ini menurut saya belum layak untuk di entry, tapi menurut saya bisa masuk ke watchlist. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, ada potensi untuk mulai bergerak naik menuju target berikutnya di harga 460. Dan secara trennya akan mulai membaik. Jadi saat ini belum layak entry, tapi layak untuk masuk watchlist apabila teman-teman mau memantau saham ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini WIM masih bisa di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI hari ini naik 1% lebih ke harga 12.700. Secara tren bisa kita lihat saham ini trennya masih bergerak trend. Dan kenaikan hari ini membuat AALI berada di atas resisten 12.500. Memang saat ini belum terkonfirmasi break, tapi karena candlenya lumayan solid, saya lihat AALI ada potensi untuk lanjut naik minggu depan. Sebelumnya memang harga 12.500 masih gagal ditembus saham ini. 2 kali bisa kita lihat berusaha untuk break, masih gagal break. Tapi sebelumnya sempat naik mendekati target berikutnya di harga 13.000, walaupun belum sempat menyentuh harga 13.000 ini. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 11.250. Jadi saat ini saham AALI masih sangat uptrend. Untuk support terdekat bisa kita lihat masih di harga 12.000. Untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas kembali.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi besar. Dan asing juga hari ini masih masuk dengan jumlah besar, dan dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi menarik untuk dipantau saham ALI karena masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan. Saham-saham CPU lain juga menurut saya hari ini juga masih bergerak naik dan masih ada akumulasi. Jadi juga teman-teman bisa pantau apabila teman-teman menganggap saham ini harganya lumayan tinggi, bisa coba pantau saham LSIB. Terakhir saya menganalisa saham MNCN. MNCN hari ini ditutup bertahan di harga 935. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MNCN masih berusaha untuk naik di atas resistensi 950. Resisten ini lumayan kuat karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba ditembus MNCN terlihat masih gagal break. Dan saat ini MNCN trennya sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Sebelumnya pada saat berusaha untuk break dari garis EMA 150, saya sudah menganalisa saham ini. Saya sarankan untuk dipantau karena apabila berhasil break, ada potensi untuk bergerak uptrend. Bisa kita lihat setelah break dari garis EMA 150, MNCN terus bergerak naik. Tapi saat ini sudah harus hati-hati karena sudah mencapai target analisa di 950 dan candle 2 hari terakhir ini menurut saya kurang bagus. Candle doji dan shadow ke atas lumayan tinggi. Dan untuk garis MACD saat ini trennya masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat, MNCN memang belum berhasil break dari harga 950, harus hati-hati. Tapi bisa kita lihat saat ini support terdekat di 930 dan support EMA 150 di sekitar harga 900. Jadi apabila teman-teman mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150, MNCN masih bisa di hold. Atau apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900, apabila ternyata minggu depan gagal naik di atas resisten 950, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 930 sampai garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini berada di antara support dan resisten, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa coba buy di sekitar support 930 yang bisa kita lihat 2 hari terakhir ini sempat disentuh MNCN. Setelah itu bisa take profit jangka pendek di harga 950 apabila memang masih gagal break. Tapi tetap apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah buy on breakout. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di 980 sampai harga 1000, atau tunggu terkoreksi ke garis EMA 150 di harga 900 baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.